Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Budaya artinya sebuah adat kebiasaan dalam kehidupan manusia. Terkadang seringkali mengalahkan syariat Allah Rabbul Alamin. Memang syariat kita ya serasi dengan budaya manusia di saat budaya itu tidak menyelisih syariat. Di saat budaya itu sesuai dengan fitrah manusia. Tapi ketika budaya itu telah menyelisih fitrah manusia dan menyelisih syariat, maka akan terjadi ketimpangan dalam kehidupan, di mana terkadang seseorang diminta untuk mengikuti syariat atau diminta untuk mengikuti adat istiadat. Orang yang berpikir sejenak, dia akan mengetahui bahwa budaya atau adat istiadat hanyalah buatan manusia, sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang tua kita terdahulu, di mana orang-orang tua kita bisa jadi di atas ilmu dan bisa jadi tidak di atas ilmu. Sementara syariat kita adalah turun dari pencipta alam semesta melalui lisan para rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang Allah turunkan. Allah mengatakan ketika menyebutkan tentang orang-orang musyrikin, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata kami lebih mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, dari orang-orang tua kami. Lalu Allah mengatakan awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah walaupun bapak-bapak mereka itu tidak berakal dan tidak mendapatkan hidayah, mereka hendak mengikuti juga? Tentu perkara ini tidak layak bagi seorang yang berfikir ya akhal Islam azakumullah. Budaya, di saat budaya itu tidak sesuai dengan syariat, maka kewajiban seorang muslim adalah lebih mendahulukan syariat daripada budaya. Tapi ketika dalam syariat tidak ada batasannya, maka terkadang budaya pada waktu itu bisa menjadi sebuah patokan. Ingat akhi azakumullah, di zaman ini kita lihat pelestarian budaya ya begitu sangat menggeliat sekali. Yang terkadang kita perhatikan budaya itu tidak sesuai dengan syariat Allah, bahkan bertentangan dengan syariat Allah. Budaya terkadang mengandung kesyirikan, mengandung ritual-ritual pengagungan kepada leluhur, mengandung perbuatan-perbuatan yang mengandung ya pemalingan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah seorang muslim masih menghormati budaya seperti itu? Tentu jawabnya tidak. Kenapa? Karena budaya-budaya yang jelas mempersekutukan pencipta manusia, yaitu Allah, adalah budaya yang tidak boleh kita ikuti. Karena bukankah yang menciptakan bumi ini Allah? Iya. Bukankah yang menciptakan manusia ini Allah? Naam. Bukankah yang menciptakan makanan dan minuman dan segala macam kebutuhan manusia itu Allah? Jawabnya ya. Lalu ada apa kita kemudian lebih mendahulukan budaya daripada mendahulukan ya syariat pencipta alam semesta? Maka berpikirlah wahai orang-orang yang berpikir, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lebih mendahulukan budaya daripada mendahulukan syariat Allah. Akhal Islam a'azakumullah. Budaya di dalam Islam tidak mutlak harus dibuang, tidak. Para ulama mengatakan bahwa dalam sebuah perkara yang tidak ada batasannya dalam syariat, maka pada waktu itu dikembalikan kepada budaya ataupun adat istiadat.
Selama adat istiadat itu tentunya tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menutup aurat. Namun Allah tidak menyebutkan tentang jenis pakaian. Allah tidak menyebutkan juga tentang bahan pakaian. Allah Subhanahu wa taala hanya, atau pensyariat ini yaitu Rasulullah SAW, hanya menyebutkan tentang syaratnya harus misalnya tidak sempit, ya. Kemudian menutup aurat. Kemudian tidak terlalu tidak terlalu tipis. Demikian pula tidak menyerupai non-muslim. Maka yang seperti ini telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Tapi tentang masalah pakaiannya, bentuknya bagaimana tidak ditentukan oleh syariat kita. Maka pada waktu itu ya dikembalikan kepada adat istiadat. Maka kita memakai pakaian yang sesuai dengan adat kita, kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, itu lebih utama. Kalau di Indonesia dengan di Saudi sana, ya budaya tata cara berpakaiannya tentu berbeda. Selama itu adalah merupakan pakaian kaum muslimin, maka kita berusaha untuk mengikuti yang ada di dalam adat kebiasaan suatu masyarakat. Nah, pada waktu seperti ini adat istiadat atau budaya itu diperbolehkan kita untuk mengamalkannya. Adapun kemudian kita lebih mendahulukan budaya, terkadang dalam tata cara pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat, terkadang di dalam tata cara perkawinan atau ritual-ritual tertentu, bahkan terkadang kita melihat budaya itu jelas-jelas mengandung kesyirikan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan binatang-binatang dipertuhankan. Maka apakah budaya seperti ini bagi seorang muslim halal untuk menghormati dan menghargainya? Jawab tidak, wallah. Kenapa? Karena kita hamba Allah, bukan hamba budaya. Kita adalah hamba pencipta alam, bukan hamba manusia. Maka kewajiban kita mengikuti syariat pencipta manusia. Kewajiban kita adalah untuk mengikuti pencipta langit dan bumi. Ikhwatul Islam, azakumullah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk selalu mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, berapa banyak dalam Al-Quran perintah Allah untuk menaati Allah dan Rasulnya. Bahkan ketika Allah memerintahkan kita menaati pemimpin pun juga diikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri. Allah tidak mengatakan taati, tapi Allah tidak mengulangi kata-kata taati itu untuk ulil amri. Allah hanya menyebut kata-kata taati itu untuk Allah dan Rasul. Allah mengatakan ati Allah, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri. Artinya kata para ulama ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwatul Islam, demikian pula masalah budaya yang kita lihat di Indonesia. Terkadang seorang muslim bangga sekali dengan budaya masyarakatnya, walaupun ternyata bertabrakan dengan syariat Allah, ya. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Hendaknya kita lebih menjalankan dan mendahulukan syariat Allah daripada adat istiadat ataupun budaya-budaya yang tidak sesuai dengan syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Semoga ya hal ini menjadi sebuah bahan renungan kita, dan kita pun terus berpikir tentang hakikat tujuan kita. Kalau ketika kita meninggal dunia, kita akan dikembalikan kepada Allah, bukan kepada nenek moyang. Ketika kita telah meninggal dunia, kita akan dihisap oleh Allah, bukan dihisap oleh nenek moyang. Yang menghisap kita adalah Allah, dan yang memiliki surga dan neraka adalah Allah, bukan nenek moyang. Maka kewajiban kita adalah lebih menaati Allah, lebih tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ini saja yang bisa sampaikan. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.